Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adikku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali Ibu bisa ada di ruangan ini bersama kalian semua. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari adik-adikku semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari adik-adikku semuanya, tentunya kita akan melakukan suatu kegiatan yang amat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, Ibu ingat satu kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, insya Allah tentunya kita akan saling menyayangi satu sama lain. Nah, untuk itu, makanya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Sabrina Nursyami, biasa dipanggil Ibu Sabrina. Ibu berasal dari kota Jakarta dan lahir di Jakarta. Kebetulan Ibu adalah mahasiswa bimbingan konseling dari salah satu Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan salah satu kegiatan tentang layanan informasi yang terdapat di bimbingan konseling. Ibu akan menjelaskan apa itu layanan informasi kepada adik-adik semuanya. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk membekali para peserta didik, yaitu adik-adik semuanya dengan berbagai informasi dan juga pemahaman mengenai berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri sendiri dan juga untuk merencanakan serta mengembangkan potensi pada diri adik-adik semuanya. Nah, pemahaman yang adik-adik peroleh dari informasi ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan juga prestasi belajar adik-adik semuanya. Dan dapat juga digunakan mengembangkan cita-citanya. Seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu layanan informasi? Oke, baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa layanan informasi merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling yang memungkinkan suatu kliennya pada kesempatan hari ini atau adik-adikku semuanya sebagai klien memahami berbagai informasi yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi adik-adik semua. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kehidupan sehari-hari. Nah, atas apa yang Ibu sampaikan tentang layanan informasi, tadi Ibu harapkan semoga bermanfaat tentunya untuk adik-adikku semuanya.
Semoga informasi yang Ibu berikan dapat diterapkan oleh adik-adik semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pagi kali ini, kita akan membahas adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kesehatan yang berhubungan dengan menjaga kesehatan mental saat pandemik. Bagaimana caranya kita dapat menjaga kesehatan mental sih, Bu, di masa pandemi ini? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat pandemi. Menjaga kesehatan mental di saat pandemik itu sangat penting ya adik-adik. Kenapa dibilang sangat penting? Karena kesehatan mental itu ada di diri kita masing-masing, seperti itu. Yang dilakukan dengan penyesuaian diri kita dengan apa yang terjadi di lingkungan sekarang. Nah, penyesuaian diri perlu dilakukan untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan dengan tuntutan di dalam diri kita. Yang mana bahwa seseorang harus menerima hal-hal ketika ia tidak mempunyai kontrol akan keadaannya. Penyesuaian diri juga dapat diukur dari beberapa, baik seseorang mengatasi setiap perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Penyesuaian diri adalah suatu aspek mental penting yang sangat berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuan diri dalam mengendalikan berbagai rintangan dan menggunakan potensi dirinya. Seperti itu. Nah, ada lagi nih adik-adik, menjaga kesehatan mental dengan cara melakukan penyesuaian diri bisa diawali dengan menumbuhkan mindset dan motivasi pada diri untuk menyelesaikan setiap masalah dengan tenang. Jadi buat adik-adik semuanya, jika memiliki permasalahan, jangan terbawa emosi atau dengan kayak amarah, karena itu bisa menyebabkan mental kita itu bisa menurun. Jika kita mengalami suatu permasalahan, bisa berbicarakan dengan baik-baik. Kayak contohnya, adik-adik ini mempunyai masalah dengan temannya. Nah, dari situ adik-adik bisa bertanya kepada temannya, kenapa kamu bisa marah dengan saya? Tanpa harus emosi kan? Nah, seperti itu adik-adik. Kita bisa terapkan di lingkungan sekolah, di rumah. Kalau di rumah kan seperti kita jangan terlalu terbawa emosi dengan keadaan di sekitar kita, seperti itu. Nah, adik-adik, Ibu akan menjelaskan tentang tetap sehat mental selama masa pandemi COVID-19. Bagaimana sih tetap kesehatan mental kita terjaga? Yaitu mengontrol emosi kita yang terdapat diri kita sendiri. Jangan terlalu terbawa emosi kalau kita mempunyai permasalahan. Bisa berbicara dengan baik-baik yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, ada lagi nih adik-adik yang kedua. Apakah definisi sehat mental?
bahwa sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan kesejahteraan, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Karena kesehatan mental itu dilihat dari kondisi kesejahteraan yang disadari suatu individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar. Sebenarnya seperti itu, individu dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di lingkungannya. Nah, yang ketiga itu pendekatan spiritualisme. Bahwa kita yang terdapat di diri kita sendiri itu memahami bahwa ada hal yang dapat kita kendalikan dan ada hal juga yang tidak dapat kita kendalikan. Contohnya seperti emosi, itu susah banget untuk dikendalikan pada diri kita sendiri. Dan juga memahami bahwa Zat yang Maha Kuasa mengendalikan segala sesuatunya, seperti itu. Nah, ada lagi nih adik-adik, yang kelima itu, apa sih yang bisa dilakukan agar tetap sehat mental? Yang pertama itu dengan kita menggunakan mindfulness. Ada yang tahu apa itu mindfulness? Baik, Ibu akan menjelaskan ya sedikit. Adalah suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu maupun masa depan, serta non-judgmental, seperti itu. Dan yang kedua itu guided imagery. Ada yang tahu itu guided imagery? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan ya. Suatu memejamkan mata, lalu bayangan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas seperti visual, auditor, dan kinestetik untuk membantu meningkatkan imajinasi pada diri kita. Meskipun kenyataan atau kenyamanan ini bersifat jangka pendek adik-adik, namun guided imagery bisa menjadi pertolongan pertama psikologis dalam menanggulangi kecemasan. Nah, yang ketiga itu dengan sleep talk. Apa itu sleep talk? Yaitu bicaralah kepada diri sendiri dengan kalimat yang positif. Perlu diketahui ya adik-adik bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri, yang mana pikiran kita sangat tergantung dari bagaimana kita menafsirkan suatu peristiwa. Penting untuk kita perbaiki kembali apa yang terjadi isi pikiran, karena pikiran yang positif akan meningkatkan kualitas emosi dan perasaan kita. Dan yang terakhir itu expressive breathing. Apa itu expressive breathing? Itu kayak refleksikan pikiran dan perasaan yang ada pada diri kita yang sedang kita alami selama masa pandemi ke dalam bentuk tulisan. Kayak misalnya adik-adik nih, kan kita belajar melalui media ya, seperti kayak nge-Zoom, Google Meet. Tapi
Tapi pikiran adik-adik itu, kok belajar begini sih? Banyak yang komentar seperti itu kan. Lebih enak belajar di kelas, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa berbagi cerita, tertawa. Tapi kalau ini tidak, jadi kita belajar di rumah masing-masing, itu juga bisa mempengaruhi mental kita ya. Tapi adik-adik bisa bikin kayak tulisan, misalnya kayak diary, contohnya kayak diary adik-adik ya. Adik-adik mempunyai buku kecil, adik-adik bisa menulis apa yang adik-adik rasakan dan tidak suka selama pandemik ini, daripada adik-adik memendamnya, lalu kesehatan mental adik-adik bisa menurun dan terganggu. Itu sangat tidak baik adik-adik. Nah, ada lagi nih adik-adik, cara menerapkan hidup bersih dan sehat selama pandemi. Itu sangat penting juga ya adik-adik. Karena di masa pandemik ini kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan sedia sanitizer bila kita terpaksa harus keluar rumah, serta bersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan menggunakan desinfektan. Dan yang kedua itu, selalu mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah, mata, hidung, atau ketika akan makan. Dan contohnya, jika adik-adik habis keluar rumah, kayak contohnya sekolah ya, itu sangat harus dilakukan. Jika pulang sekolah, adik-adik membersihkan dirinya, kayak seperti mandi ya, adik-adik tuh tentu harus sangat penting untuk jaga kesehatan. Bukan kesehatan tubuh aja yang harus dijaga, tapi kesehatan mental perlu dijaga juga adik-adik. Seperti itu. Dan yang ketiga itu, pastikan asupan gizi adik-adik semuanya tercukupi dan istirahat teratur. Seperti itu, adik. Nah, ada juga nih cara menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental itu dapat dilakukan dengan menerapkan suatu hal-hal. Yang pertama itu, kecemasan adalah hal yang wajar. Bahkan para psikolog sudah lama menyadari bahwa kecemasan adalah fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk melindungi diri. Misalnya, adik-adik cemas tertular atau menularkan COVID-19, maka kecemasan adik-adik akan membuat adik-adik lebih patuh pada protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, hingga menjauhi kerumunan. Benar kan adik-adik seperti itu? Oke, dan yang kedua itu, pandemi COVID merupakan suatu yang tidak bisa kita kendalikan ya adik-adik ya. Maka dari salah satu upaya untuk menghadapi situasi pandemik pada saat ini dengan cari pengalih untuk kita sendiri atau individu ya, untuk kita, diri kita. Nah, agar tidak terus-menerus terganggu dengan situasi pandemik. Contohnya, kayak adik-adik membaca buku di kamar itu positif ya. Kegiatan yang positif dan bagus untuk dilakukan oleh adik-adik semuanya. Dan yang ketiga itu, pandemik menciptakan jarak di antara kita dengan teman, keluarga, dan orang-orang yang kita sayang. Jika tidak disikapi dengan bijak, tentu hal itu bisa memicu stres atau
gangguan mental kita terganggu. Salah satu yang kita bisa lakukan atau yang adik-adik lakukan ya adalah dengan menemukan cara baru untuk berkomunikasi. Misalnya adik-adik bisa ngasih kabar lewat sosial media, contohnya video call. Itu sangat sering dilakukan ya, kayak berbagi video sehari-hari bersama keluarga lewat sosial media atau apapun. Ada yang tahu gak nih tips menjaga kesehatan mental dan menghadapi pandemi? Ya benar, jaga kesehatan jasmani dengan perkiraan tidur. Bukan perkiraan tidur aja ya adik-adik yang tentu kita perhatikan, tetapi gizi seimbang juga harus diperhatikan. Dan olahraga penting banget juga untuk aktivitas fisik kita. Dan yang kedua itu, batasi asupan berita dan bijak memilih informasi. Kenapa bisa dibilang membatasi ya, atau berita dan bijak memilih informasi? Karena suatu informasi yang hoax itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Itu sangat tidak baik untuk kesehatan mental kita. Apalagi kita kayak menerima berita-berita yang tidak penting. Kita harus mencari tahu dulu apakah berita tersebut benar atau jelas. Yang penting jelas ya dari mana berita itu asalnya. Kita harus cari tahu kebenarannya, baru kita bisa percaya. Tapi jika berita itu tidak apa ya, kalau dibilang mah tidak bisa dijelaskan atau dijelaskan atau tidak pasti, nah itu jangan terlalu terpercaya, karena kesehatan kita bisa menurun dan juga itu kurang bagus ya adik-adik. Dan melakukan relaksasi, melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan seperti hobi. Contohnya nih, misalnya hobi adik-adik ini membaca buku, itu hobi yang sangat positif dan bagus yang perlu diterapkan. Misalnya adik-adik juga memiliki hobi masak, boleh, bisa dilakukan. Asal jangan hobi bermain HP ya adik-adik. HP juga bisa menimbulkan kesehatan mental kita terganggu, apalagi sering kayak contohnya ya bermain HP berlarut-larut malam, itu juga tidak baik ya adik-adik ya. Dan yang terakhir itu kebiasaan buruk seperti konsumsi rokok. Nah, rokok itu sangat dominan diminati dengan kaum laki-laki nih. Banyak nih rokok yang sangat disukai, tapi dominan mah dibilang terlalu gimana ya, tapi itu tidak bagus juga ya rokok ya adik-adik, apalagi untuk kesehatan mental kita. Bukan kesehatan mental kita juga, tapi kesehatan tubuh kita itu harus dijaga juga. Oke, apakah penjelasan Ibu sudah cukup, anak-anak? Apakah ada yang perlu ingin ditanyakan? Silakan. Baik, sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi anak-anakku semuanya. Sudah jelas dan sudah paham apa yang Ibu jelaskan mengenai menjaga kesehatan mental di saat pandemik. Ibu banyak berterima kasih kepada adik-adikku semuanya sudah hadir
pagi hari ini untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.